Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik solihah, apa kabarnya kalian? Bertemu lagi dengan Ustazah Wahyu di PKN Corner. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bab di semester 1, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ustazah mau kasih pantun nih buat kalian. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better you sembayang. Oke, next kita akan lanjut. Untuk bab 1 ini kita akan membaginya menjadi 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama, kita akan membahas materi mengenai perumusan Pancasila, yang di dalamnya kita akan membahas mengenai tentang pembentukan BPUPKI, sidang pertama dan kedua, dan Piagam Jakarta. Kemudian di pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila, yang di dalamnya kita akan membahas mengenai sejarah penetapan Pancasila dan penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok. Kemudian di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas sebuah materi, yaitu komitmen para pendiri negara, yang di dalamnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian pertemuan yang terakhir, kita akan membahas sebuah materi mengenai nilai semangat para pendiri negara. Di dalamnya, kita akan membahas mengenai semangat para pendiri bangsa sehingga melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Oke, karena sekarang sudah masuk ke pertemuan yang pertama, kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila. So don't go anywhere, tetap fokus ya. Oke. Kalian pasti sering dengar dong kata-kata BPUPKI. Apa tuh BPUPKI? Kok sepertinya hits banget? Nah, Pancasila itu terbentuk awal mulanya itu dari BPUPKI. Nah, BPUPKI terbentuknya ada sejarahnya. Kita akan bahas ya. Pada tanggal 8 Maret 1942, setelah perjanjian Kalijati, Belanda nyerah pada Jepang, maka Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Kemudian Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan semboyannya, yaitu 3A. Apa sih 3A? 3A itu adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kemudian ternyata kemenangan Jepang di Asia itu tidak berlangsung lama, guys. Pihak sekutu melakukan serangan balasan yang akhirnya daerah Ambon, Makassar, Manado, Surabaya, Papua akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Terus ada apa lagi? Nah, karena bayang-bayang kekalahan dari sekutu, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia lagi dengan menjanjikan kemerdekaan. Kita dijanjiin kemerdekaan nih sama Jepang. Sehingga untuk mewujudkan kemerdekaan itu, maka Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi deh BPUPKI. Oke, next kita akan bahas tentang BPUPKI. BPUPKI itu apa sih? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, ini sering banget nih keluar di ulangan-ulangan. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Weddiodiningrat dan dibantu oleh 2 ketua muda, Ichi Bangase dan Raden Panji Suroso. Kemudian anggotanya berapa sih? BPUPKI beranggotakan 62 orang ditambah 7 orang Jepang. Oke. BPUPKI melaksanakan 2 sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Sidang tersebut dilaksanakan di Gedung Cho Sang In di Jalan Pejambon, Jakarta. Nah, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Bapak KRT Rajiman Wedyo Diningrat sendiri. Kemudian, Ketua BPUPKI ini membuat panitia-panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9 yang tugasnya adalah merumuskan dasar negara kita. Siapa aja Panitia 9 itu? Yang pertama adalah Soekarno sebagai ketua, kemudian M. Hatta sebagai wakil ketua, kemudian Ahmad Subarjo sebagai anggota, kemudian M. Yamin sebagai anggota, Wahid Hasim sebagai anggota, Abdul Kahar Mujakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, dan A.A. Maramis. Dari sidang BPUPKI yang pertama dari Panitia 9, akhirnya terbentuklah 3 rumusan rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah M. Yamin. M. Yamin mengemukakan rumusannya pada tanggal 29 Mei 1945. Apa saja yang dirumuskan oleh M. Yamin? Yang pertama adalah pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Nah, tokoh yang kedua yang merumuskan rancangan dasar negara adalah Supomo. Supomo mengemukakan rumusannya pada tanggal 31 Mei 1945. Apa saja yang dirumuskan oleh Supomo? Yang pertama adalah persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir batin, kemudian keadilan rakyat, dan yang terakhir adalah musyawarah. Nah, sekarang tokoh yang terakhir yang merumuskan rancangan dasar negara adalah Soekarno. Soekarno mengemukakan rumusannya ini pada tanggal 1 Juni 1945. Apa saja yang dikemukakan oleh Soekarno? Yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketiga tokoh ini merumuskan rancangan dasar negara. Seperti itu. Kemudian 22 Juni 1945, panitia kecil tadi mengadakan rapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Bentuknya seperti ini Piagam Jakarta ya, bisa kalian baca. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Apa saja yang dibahas di sidang kedua ini? Yang pertama adalah Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang lalu. Kemudian BPUPKI membentuk 3 panitiaan. Yang pertama, Kepanitiaan Hukum Dasar, yang kedua adalah Panitia Ekonomi, dan yang ketiga adalah Panitia Bela Negara. Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Soekarno mempunyai tugas yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar pada tanggal 14 Juli 1945. Nah, hasilnya berupa rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi sidang pertama BPUPKI membahas mengenai dasar negara, kemudian sidang kedua BPUPKI membahas tentang Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Oke, finish untuk materi hari ini. Materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah selesai ya. Kita nanti akan lanjutkan di part 2, yaitu mengenai penetapan Pancasila. The next meeting kita akan lanjutkan mengenai materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa langsung bertanya di WA Ustazah atau kita diskusi di Google Classroom. Oke, alhamdulillah sudah selesai materinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Ustazah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.